Ayo teman-teman, kita berpetualang ke masa lalu, ke peradaban Yunani kuno. Peradaban ini meskipun sudah lama hilang tetap bersinar seperti bintang di langit malam menerangi jalan kita hingga hari ini. Bayangkan kapal-kapal besar berlayar di lautan luas, membawa ide-ide baru, seni yang indah, dan cerita-cerita seru yang akan membentuk dunia barat. Di tepi Laut Tengah, lahirlah budaya yang inovasinya di bidang seni, filsafat, politik, dan ilmu pengetahuan menjadi pondasi dunia modern. Ikut aku, yuk kita jelajahi waktu, lihat reruntuhan kuno dan ungkap misteri peradaban Yunani kuno. Perjalanan ini akan bantu lebih memahami diri sendiri dan bagaimana warisan mereka masih membentuk dunia kita. Perjalanan kita dimulai di Pulau Kreta, tempat peradaban Minoa yang misterius pernah ada. Bayangkan istana-istana megah dengan lukisan-lukisan indah yang menceritakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Minoa, yang namanya diambil dari Raja Minos yang terkenal, adalah bangsa pelaut yang hebat. Kapal-kapal mereka berlayar jauh, berdagang dengan peradaban lain di seluruh Mediterania. Sayangnya, seperti bintang yang meledak dan menghilang, peradaban Minoa berakhir tragis. Gunung berapi di Pulau Thera meletus dahsyat, menghancurkan Minoa dengan gempa bumi dan gelombang besar. Dari kehancuran Minoa muncul peradaban baru, Mykenea. Berpusat di daratan Yunani, bangsa Mykenea terkenal dengan kekuatan tentaranya. Mereka adalah pejuang pemberani yang kisahnya abadikan dalam legenda seperti Perang Troya. Namun, kejayaan Mykenea tidak berlangsung selamanya. Kehancuran misterius melanda dunia Aegean, mengakhiri zaman perunggu dan membawa Yunani ke dalam zaman kegelapan. Minoa dan Mykenea, meskipun telah lama hilang, meninggalkan jejak mereka dalam mitos, legenda, dan imajinasi mengingat kesinambungan peradaban baru. Dari kegelapan zaman kegelapan, Yunani bangkit kembali memasuki periode baru yang dikenal sebagai periode arkaik. Seperti tunas yang tumbuh setelah kebakaran hutan, peradaban Yunani menemukan kekuatan baru, menandai awal era baru yang penuh inovasi. Pusat kehidupan sosial dan politik Yunani bergeser ke polis, atau negara kota. Athena, Sparta, Korintus, dan Thebes muncul sebagai pusat kekuatan, masing-masing dengan identitas dan sistem pemerintahan mereka sendiri. Di Athena, benih-benih demokrasi mulai tumbuh. Reformasi Solon dan Cleisthenes memberdayakan warga negara, memberi mereka suara dalam pemerintahan, dan meletakkan dasar bagi demokrasi Athena yang terkenal. Periode arkaik juga menyaksikan ekspansi Yunani ke seluruh Mediterania. Didorong oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan populasi dan keinginan untuk mendapatkan sumber daya baru, orang-orang Yunani berlayar ke barat, mendirikan koloni di Italia Selatan, Sisilia, dan bahkan di pesisir Spanyol dan Perancis. Koloni-koloni ini bukan hanya pos terdepan militer atau ekonomi, tetapi juga menjadi pusat penyebaran budaya Yunani. Seni, arsitektur, bahasa, dan ide-ide Yunani tersebar luas, meletakkan dasar bagi dunia Helenistik yang akan datang. Periode arkaik adalah masa transformasi yang mendalam bagi Yunani, meletakkan dasar bagi zaman keemasan budaya dan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Abad ke-5 SM menandai puncak peradaban Yunani, periode yang dikenal sebagai zaman klasik. Di tengah kecemerlangan ini, Athena bersinar paling terang, menjadi pusat seni, filsafat, dan demokrasi. Zaman klasik dimulai dengan ancaman besar invasi kekaisaran Persia yang perkasa. Dipimpin oleh raja-raja seperti Darius dan Xerxes, pasukan Persia yang sangat besar menyerbu Yunani, memicu serangkaian konflik yang dikenal sebagai Perang Persia. Melawan segala rintangan, kota-kota Yunani bersatu untuk melawan Persia. Pertempuran Marathon, Thermopylae, dan Salamis menjadi bukti keberanian, strategi militer, dan semangat pantang menyerah Yunani. Kemenangan Yunani atas Persia bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan bagi demokrasi dan kebebasan atas tirani. Kemenangan ini menandai dimulainya zaman keemasan Athena, periode kemajuan budaya dan intelektual yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Perikles, Athena mengalami perkembangan pesat dalam seni, arsitektur, dan filsafat. Pembangunan Parthenon, mahakarya arsitektur, dimulai. Para pemikir besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menantang norma-norma lama dan meletakkan dasar bagi pemikiran Barat. Penulis drama seperti Aeschylus, Sophocles, dan Euripides mengeksplorasi tema-tema universal tentang nasib, keadilan, dan sifat manusia melalui drama-drama mereka yang abadi. Zaman klasik junjunjau desukti Socrates endis, wari singing tris bandivarakan vrit seduntensi.
Zaman keemasan Athena, seperti halnya semua zaman keemasan, akhirnya memudar. Perang Peloponnesos, konflik saudara yang brutal antara Athena dan Sparta, melemahkan dunia Yunani, membuka path bagi kekuatan baru. Dari abu perang ini, muncullah seorang raja muda dari Makedonia, Alexander Agung. Dididik oleh filsuf Aristoteles, Alexander bermimpi untuk menaklukkan dunia, dan dia hampir mencapainya. Memimpin pasukannya dengan kecepatan yang menakjubkan, Alexander menaklukkan Kekaisaran Persia, mencapai India, dan menyebarkan budaya Yunani ke seluruh wilayah yang luas. Kematiannya pada usia muda 32 tahun menandai akhir dari era klasik dan dimulainya periode baru, zaman Helenistik. Kekaisaran Alexander terpecah menjadi beberapa kerajaan yang diperintah oleh para jenderalnya. Meskipun secara politik terpecah, dunia Helenistik menyaksikan penyebaran budaya dan bahasa Yunani yang belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan perpaduan unik antara Timur dan Barat. Alexandria di Mesir, dengan perpustakaan dan mercusuarnya yang terkenal, muncul sebagai pusat pembelajaran dan budaya Helenistik. Ilmuwan seperti Euclid dan Archimedes membuat penemuan inovatif di bidang matematika, fisika, dan astronomi. Zaman Helenistik adalah periode pertukaran budaya yang dinamis, meletakkan dasar bagi kebangkitan Roma dan membentuk dunia Mediterania selama berabad-abad yang akan datang. Namun, benih-benih frontier ditentukan, dan kekuatan baru dan bangkit tiba, siap untuk menantang dunia Helenistik. Peradaban Yunani kuno, meskipun telah lama hilang, meninggalkan warisan abadi yang terus membentuk dunia kita hingga saat ini. Seperti pilar-pilar Parthenon yang berdiri teguh melawan ujian waktu, pengaruh Yunani dapat dirasakan dalam setiap aspek kehidupan modern. Seni dan arsitektur Yunani, dengan penekanannya pada harmoni, keseimbangan, dan keindahan ideal, telah menjadi inspirasi bagi para seniman dan arsitek selama berabad-abad. Dari Gedung Putih di Washington DC hingga monumen-monumen besar di seluruh dunia, kita melihat jejak arsitektur Yunani klasik. Filsafat Yunani dengan penekanannya pada akal, logika, dan pengejaran pengetahuan meletakkan dasar bagi pemikiran Barat. Socrates, Plato, dan Aristoteles terus menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah filsafat. Ide-ide mereka masih diperdebatkan dan dibahas hingga saat ini. Demokrasi Athena, meskipun tidak sempurna, memberikan model awal untuk pemerintahan yang berpusat pada rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi Athena seperti partisipasi warga negara, pemerintahan yang terbatas, dan supremasi hukum terus menginspirasi gerakan-gerakan demokrasi di seluruh dunia. Bahasa dan sastra Yunani memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan bahasa dan sastra Barat. Epos Homer, Iliad, dan Odyssey terus memikat pembaca dengan kisah-kisah epik tentang cinta, perang, dan petualangan. Ilmu pengetahuan Yunani, meskipun seringkali terlupakan di balik pencapaian mereka di bidang seni dan filsafat, meletakkan dasar bagi perkembangan ilmiah di masa depan. Para ilmuwan Yunani membuat kemajuan penting dalam matematika, astronomi, dan kedokteran, membuka palan bagi revolusi ilmiah di Eropa. Peradaban Yunani kuno mungkin telah berakhir, tetapi warisannya terus hidup, mengingatkan kita tentang kekuatan ide, kreativitas manusia, dan potensi kita untuk mencapai kehebatan. Terima kasih telah bergabung dengan kami menjelajahi peradaban Yunani kuno. Dari istana-istana Minoa yang megah hingga kejayaan Athena klasik dan warisan Alexander Agung, kita telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Saat kita meninggalkan lorong waktu, mari kita bawa serta pelajaran dan inspirasi dari Yunani kuno. Biarkan warisan mereka, semangat penyelidikan mereka, pengejaran pengetahuan, dan apresiasi mereka terhadap keindahan dan sembingin kita menghargai dan peluang buat ke-21. Sampai jumpa di episode berikutnya, belajar peradaban besar lainnya yang telah membentuk dunia kita.